Kajian Sirah Nabawiyah Baiat Aqobah 2 bagian 3. Allah. Ini juga tambahan, ini juga rezeki dari Allah. Yang namanya rezeki itu tidak melulu diukur dengan nominal uang rupiah, jamaah sekalian, tidak. Kesehatan kita, keadaan afiat kita, terus berkumpulnya kita sekarang ini diizinkan oleh Allah sholat subuh berjamaah, ini juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana keadaan yang sama ada saudara kita yang sekarang ini mungkin terbujur lemas di atas pembaringan lantaran sakit dan penyakit yang bersemayam dalam tubuhnya. Beberapa bulan yang lalu, 1 atau 2 bulan yang lalu, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kondisi langsung adik dalam keadaan terkena penyakit yang sekarang ini sedang menggejala. Bahkan satu keluarga. Pertama, adik saya yang laki-laki, tidak lama beberapa hari kemudian istrinya sekaligus anaknya yang baru berusia 1 tahun lebih. Jadi satu keluarga itu harus memakai oksigen. Rumah sakit gak bisa menampung penuh. Bahkan sampai 3 atau 4 hari sejak pengumuman bahasanya hasil tes, tidak ada satupun entah dokter, entah tenaga kesehatan yang ke rumah adik saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, inisiatif menghubungi dokter yang bisa dipercaya. Alhamdulillah diberi obat. Sampai adik saya kurang lebih 14 hari isoman di rumah, tidak ada tenaga medis yang ke rumah karena saking sibuknya, karena saking penuhnya, dan itu pun memaksa untuk memakai oksigen berapa kali ganti. Ketika sempat 1 hari ingin membeli oksigen, mengisi oksigen yang baru, di belakang saya pun ternyata ada orang yang menyapa, menanyakan tempat yang sama. Saya juga lagi nyari-nyari di mana isi oksigen karena semuanya kosong. Sudah di-drop ke rumah sakit jatah oksigen. Saya lihat tabung yang dibawa oleh orang yang menyapa saya, boncengan, itu ternyata lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang dari yang saya punya, Masya Allah. Dan dalam ronah wajahnya terlihat dan nampak jelas gak bisa ditutupi kekhawatiran dan kecemasan yang begitu mendalam. Bagaimana rasa cemasnya? Karena di rumah mungkin sedang menunggu orang yang membutuhkan tabung panjang besar. Subhanallah, jemaah sekalian. Hanya kita syukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kesehatan ini sangat mahal. Sebab Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maqbulun fihi makathirun minan nas. 2 nikmat yang sering kali manusia itu lalai, tak pandai dia bersyukur kepada Allah, tak pandai memanfaatkan 2 nikmat yang besar ini. Yang pertama, as-sihat wal faragh, sehat dan waktu luang. Sehat, jemaah sekalian, orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya sehat kecuali ketika dia sedang sakit, baru bisa merasakan nikmatnya sehat. Coba aja, tapi jangan. Kita udah ngerasain yang namanya sakit ya, emang gak enak. Aduh, nikmatnya sehat, betul nggak, Pak? Betul. Kalau jangankan sakit yang berat-berat, kepala pusing aja, sakit gigi aja, ternyata saya baru merasakan setelah bertahun-tahun lamanya. Gimana sih memang rasa sakit gigi? Bukan berarti saya meminta, tapi qadarullah ternyata saya juga mendapatkan yang dirasakan oleh orang-orang yang saya hadapi. Betul Bapak dan Ibu, sakit gigi kalau sudah nyut-nyutan, kayaknya pengen nonjok sendiri tuh pipi yang giginya sedang dirasakan pas kanan. Terasa akhirnya saya nggak kuat, nggak bisa tidur. Kenapa ya? Rata-rata kalau sakit pas waktu malam. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Demam misalnya, kenapa pas malamnya? Begitu juga pas sakit gigi, kenapa siangnya nggak terasa gitu? Pas kita lagi aktivitas, pas mau lagi waktu tidur istirahat, dia malah kambuh.
terpaksa akhirnya saya beli penyeri sakit, peredam rasa nyeri, terus obat apa? Ponstan. Alhamdulillah. Tapi kan bisa dikhawatirkan kalau terus kecanduan. Alhamdulillah beberapa waktu berikutnya Allah sembuhkan. Saya baru merasakan, dan itu nggak hanya sekali 2 kali saya rasa. Oke, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan ini. Yang berikutnya, fi 'aqdil bai'ah bayanun li ahamiyatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fid din. Butir bai'at Aqabah yang kedua menjelaskan begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bahasa sederhananya adalah dakwah, nasihat. Dan tak heran dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Bayangkan kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, akan menjadi apa tatanan masyarakat? Orang akan bebas melakukan kejahatan, tindakan yang di luar batas kemanusiaan, betul tidak? Orang akan bebas berbuat semena-mena. Hukum riba akan berlaku pada saat itu. Yang kuat akan menjajah yang lemah. Tapi tidak, adanya amar ma'ruf nahi munkar akan menciptakan keseimbangan di alam semesta ini. Hak-hak akan diberikan, kewajiban-kewajiban akan ditunaikan. Tidak ada orang yang diperkenankan untuk merampas apa yang menjadi hak orang lain secara zalim. Apa yang menyebabkan banyak tragedi penyimpangan-penyimpangan, terjadi penggelembungan angka, manipulasi data, kebocoran dana, diantaranya mungkin konsep amar ma'ruf nahi munkar ruhnya sudah mulai pudar, tidak ada lagi dihidupkan. Mari kita hidupkan jamaah sekalian amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika aqrabul iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, jika sanggup, rubah dengan tangan kalian. Jika tidak sanggup, rubah dengan lisan kalian. Jika tidak sanggup juga, dalam artian akan terjadi madorot yang lebih besar nih kalau saya melakukan tindakan amar ma'ruf nahi munkar, minimal dengan hati. Sudah, ini hati yang paling rendah. Kalau tidak ada pengingkaran di hati, ikut dosa kita jamaah sekalian. Ikut dosa. Sebab sama saja kita meridhoi kemungkaran yang terjadi, minimal dengan hati. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan-ucapan yang membuat pengingkaran dalam hati. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah fi bai'atil aqabati fadlun kabirun lil ansor ridwanullahi ta'ala alaihim. Bai'at Aqabah ini menunjukkan keutamaan yang besar pada diri sahabat Ansor. Di antaranya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dan urutan paling pertama. Ada sekitar 7 sahabat yang terkenal periwayatan hadisnya dari Nabi paling banyak. Urutan pertama siapa? Abu Hurairah, sebanyak 7.000 hadis kurang lebih. Nama aslinya siapa? Abdurrahman. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena suatu saat Abu Hurairah itu menggendong anak kucing di lengannya. Kemudian Nabi melihat, saat itulah kemudian Abu Hurairah mendapatkan kunyah, ya Aba Hurairah, wahai bapaknya anak kucing. Jadi kunyah itu panggilan orang yang diawali dengan Abu, Ibnu jika dia laki-laki, Ummu, Bintu atau Ibnatu jika dia perempuan. Di dalam kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min kalami Sayyidil Abror karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau jelaskan di sana tentang kunyah.
Jadi kunyah itu tidak harus nama manusia, tidak harus nama anak, baik itu anak pertama, anak kedua, anak terakhir. Kadang-kadang kunyah itu bisa dalam bentuk nama hewan. Tapi kalau bisa hewan-hewan yang baik, jangan hewan-hewan yang juluk, yang kurang bagus, Abu Kecoa misalnya gitu, jangan. Abu Hurairah, ada lagi yang paling garang, Abu Hafs, bapaknya singa. Punyanya siapa? Punyanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Cocok gak punya ini untuk Umar? Cocok gak? Cocok. Karena Umar itu ya tegas, garang. Salah satu keutamaan Umar ini langsung disaksikan oleh Nabi, maksudnya dinyatakan sendiri oleh Nabi. Fawallah, demi Allah, ya Umar, wahai Umar, malakiyaka syaitanu fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Demi Allah, wahai Umar, tidaklah setan menemuimu di satu jalan kecuali dia lebih memilih jalan lain daripada jalan yang biasa dilalui. Padahal setan belum tentu lihat, Umar belum tentu lihat setan kan? Tapi karena dia tahu ini Umar, lebih baik dia pilih jalan tua, lebih baik daripada bahaya. Karena pernah Umar adu bulat dengan Raja Jin, kalah Raja Jin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Satu hari saja saya sampaikan sebelum kita tutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi juga punyanya Abul Qasim. Abul Qasim, nama anak beliau yang pertama, laki-laki, Al-Qasim. Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban. Seandainya Ansor berjalan di satu lembah atau celah di antara gunung-gunung, la salaktu fi wadil Ansor. Aku akan ikuti jalannya Ansor. Walau lal hijratu lakuntum ra'an minal Ansor. Kalau seandainya bukan karena peristiwa hijrah, tentu saya akan menjadi orang Ansor. Tapi karena memang saya ini orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, maka saya disebut dengan muhajirin. Paham sampai di sini? Itu saking utamanya orang-orang Ansor. Dikala manusia menolak bahkan menghina dakwah Nabi, Ansor malah mempersilahkan wilayahnya untuk ditempati Nabi. Bukan hanya beliau, tapi sahabat yang semua datang dari kota Mekah. Itu pun dengan sukacita, disambut dengan hati yang begitu lapang. Makanya Allah angkat orang-orang Ansor dengan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alhamdulillah, kita rampungkan materi baiat Aqabah. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.